Sahabat Lapor Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kasihan Jalubuk melihatnya, tetapi kalau ia turun tangan di situ, Erwin jadi kurang kepercayaan pada diri sendiri. Sudah kerap kali ia datang manakala anak itu membutuhkannya. Tanpa memperlihatkan kehadirannya, Jalubuk pergi. Dan tak lama kemudian rumah Daud bergoncang lagi. Kini ia tidak punya waktu berdialog dulu. Dengan kekuatannya menghaluskan diri, Jalubuk masuk ke rumah melalui celah-celah yang hanya dapat dilalui oleh tikus. Dilihatnya, Daud sedang membaca-baca menghadapi mangkuk berisi air bersih. Ia sedang mengikuti kejadian di rumah Erwin. Benarlah, orang yang digoda suruhannya itu bukan makhluk yang datang tadi dan kini ia datang kembali. Tak kau suruh budak-budakmu itu kembali. Aku beri kau kesempatan sekali lagi, ujar Jalubuk yang sudah terduduk di belakang Daud. Polisi itu terkejut dan juga marah. Apa urusanmu dengan pekerjaanku ini? Tanya Daud. Apa maksudmu hendak meneruskan urusan yang oleh atasanmu dianggap sudah selesai? Kau ingin nama, mau memperlihatkan kehebatanmu. Panggil semua suruhanmu itu. Mengapa kau menghendaki begitu? Apa hubunganmu dengan dia? Tanya Daud. Kau mau tahu? Dia anakku. Menantang dirinya sama dengan memusuhi diriku. Kalau tak kau panggil, maka aku terpaksa membunuhmu, kata Jalubuk. Kau sombong sekali, sahut Daud. Bukan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tak kau panggil, kubunuh kau sekarang juga. Dan bersamaan dengan itu, kedua tangannya yang berbentuk berbulu dan berkuku harimau telah memegang kedua bahu Daud. Pelan-pelan ditekannya, darah mulai membasahi baju. Panggil budak-budak suruhanmu, perintah Jalubuk. Tidak, aku tidak akan mati sendiri. Anakmu akan menemaniku. Jalubuk tahu apa yang harus diperbuatnya. Cepat ia mengoyak kedua bahu, kemudian dada Daud. Muka orang itu pun ditamparinya sehingga hancur. Ia yakin semua budak suruhan tidak akan berdaya manakala majikannya sudah binasa. Meskipun merasa sakit tak tertahankan, Daud tidak mengaduh, tidak minta tolong, jauh daripada minta ampun. Ia tahu bahwa lawannya ini jauh lebih kuat di luar perkiraannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Erwin terhadap dua mangsanya. Maka Jalubuk tidak mengoyak dada serta perut Daud, tidak mengeluarkan isinya. Ia sengaja membiarkan orang itu hidup untuk bisa bertahan sehari dua. Matikan aku, ujar dan pinta Daud. Tidak, jawab Jalubuk. Di luar dugaan Erwin, semua ular yang hendak membunuhnya mendadak berhenti mendesis. Tengkorak dan kain kafan pun hilang dari pandangannya. Tak lama antaranya, 7 ular yang menjelma dari 7 lintah kerbau itu pun menghilang. Erwin tidak tahu bahwa semuanya bisa terjadi karena Daud telah dilumpuhkan oleh ayahnya. Dan ayahnya tidak akan memberitahukan itu supaya anaknya tidak tahu bahwa lagi-lagi ia selamat oleh bantuan orang tua yang keluar dari kuburannya di Mandailing sana. Keesokan paginya, masyarakat mengetahui kematian Daud yang sersan polisi. Yang amat terkejut adalah Andi Baso dan Daeng Lolo setelah mereka mendengar bahwa kematian Daud disebabkan makhluk yang membunuh Dukun Daeng dan Baharsan. Kita telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini. Mengapa manusia harimau itu masih membunuh anggota kita? Tanya Kolonel Daeng Lolo. Tentu ada sebabnya. Kalau dia pernah mendatangiku dengan baik, begitu juga mengunjungi kolonel tanpa maksud jahat. Tentu ada suatu sebab yang membuat dia marah dan membunuh sersan Daud, jawab Andi Baso. Akhirnya kedua perwira itu mengetahui bahwa Daud mempunyai ilmu yang cukup hebat. Ketika diperiksa ke rumahnya, tampak mangkuk berisi air. 7 ekor lintah besar yang biasa dinamakan lintah kerbau di dalam stoples, tengkorak, dan kain kafan berwarna lumpur yang sudah kering. Tak perlu seorang dukun untuk mengetahui bahwa alat-alat yang demikian hanya digunakan oleh seseorang yang punya ilmu gaib, ilmu hitam, atau sihir. Ini tentu pembalasan manusia harimau yang pernah menyamar sebagai wartawan itu, kata Daeng Lolo.
Saya rasa juga begitu. Mungkin Daud menguji kekuatan manusia harimau itu. Rupanya tak termakan olehnya, dan dialah yang dibinasakan makhluk itu, kata Andi Baso. Apa yang disangka kedua perwira itu menjadi dugaan sebagian besar masyarakat. Ketika kedua perwira Polri itu sudah kembali ke kantor, seorang tamu mendaftarkan diri untuk bertemu. Ia diperkenankan masuk. Ternyata seorang yang sudah tua, bermisai putih dengan mata bersinar tajam. Melihat sorotan matanya, kedua perwira itu mengalihkan pandangan, tidak kuat menentangnya. Dalam hati mereka bertanya siapa gerangan orang ini. Rasanya wajah itu pernah mereka lihat, tetapi di mana dan kapan. Ia dipersilahkan duduk. Dengan sedikit anggukan kepala, tanda terima kasih, ia duduk dan menatap wajah Andi Baso. Lagi-lagi perwira itu membuang pandangannya. Rasanya Bapak belum memperkenalkan diri. Siapa nama Bapak? Tanya Daeng Lolo. Orang-orang muda sekarang amat pelupa, kata orang tua itu. Umurnya ditaksir sekitar 90 tahun, tetapi badannya kekar. Misainya yang telah berwarna putih menambah wibawa wajahnya. Apakah kita sudah pernah bertemu? Tanya Andi Baso. 3 hari yang lalu, sahut orang tua itu. Di mana? Di rumah mayor dan kolonel. Kedua perwira itu saling pandang, terkejut, heran, tambah sedikit takut. Aku Jalubuk, ayah Erwin yang mengunjungi kalian berdua sebagai wartawan. Aku mau menjelaskan kekeliruan polisi dan masyarakat. Kekeliruan apa? Tanya Daeng Lolo. Yang membunuh Sersan Polisi Daud bukan Erwin, melainkan aku sendiri. Jalubuk melihat kedua perwira itu keheranan. Lalu katanya, jangan heran. Aku membunuhnya dalam wujud manusia harimau. Kini aku datang sebagai manusia Jalubuk. Daeng Lolo dan Andi Baso tidak dapat menanggapi. Mau dikata mimpi? Tidak mungkin. Ini suatu kenyataan. Kalian mau menahan aku atas dasar pengakuanku sebagai pembunuh. Kedua perwira itu tidak menyahut. Jalubuk mohon diri dengan menyalami Andi Baso dan Daeng Lolo. Mereka membiarkannya. Sabarudin dan keluarganya memandangi Erwin bila ia tidak melihat, yakin bahwa dia membunuh Sersan Daud, ingin bertanya tetapi tidak berani. Apakah masih ada orang lain dalam daftar maut Erwin? Kini keluarga Sabarudin jadi takut padanya. Berbagai bencana bisa terjadi. Menjadi pertanyaan bagi Sabarudin dan keluarganya, mengapa Daud dibunuh Erwin pula, sedangkan orang itu tidak punya sangkut paut dengan kematian Andi Farida. Apakah selain daripada selalu suka membantu kawan, manusia harimau ini juga mempunyai nafsu membunuh tanpa sebab-sebab tertentu? Erwin sebagai manusia yang perasa segera mengetahui adanya perubahan suasana di dalam rumah itu. Mereka tidak banyak bicara dengannya. Terasa pula oleh Erwin bahwa mereka dirasuki sedikit ketegangan. Erwin sendiri mengetahui bahwa tanpa menampilkan diri, tentu ayah, opungnya, dan Datuk Nan Kuniang yang telah menyelamatkannya dari serangan budak-budak suruhan yang tak terlawan olehnya malam itu. Ia pun tahu bahwa polisi yang bernama Daud itu yang bertanggung jawab atas kedatangan tengkorak, kain kafan, dan ular yang 7 ke kamarnya. Khawatir menimbulkan korban baru atas siapa saja yang mungkin mau mencoba-coba dirinya, maka Erwin mengambil keputusan untuk kembali ke Jakarta. Aku sangat berterima kasih atas budi baik kalian semua padaku, katanya kepada Sabarudin dan keluarga yang dimintanya berkumpul. Tidak ada tanggapan dan mereka semua menundukkan kepala, sadar bahwa Erwin tentunya merasakan sesuatu yang menyinggung hatinya. Erwin meneruskan, aku tahu bahwa kalian dalam duka cita. Hati kalian semua masih luka. Aku tak dapat berbuat apa-apa untuk meringankan beban penderitaan kalian. Kehadiranku lebih lama tidak ada gunanya bagi kalian dan bagiku. Tak usahlah kukatakan bahwa kehadiranku sudah tidak dibutuhkan. Rupanya Erwin tidak seluruhnya dapat menahan diri. Dilontarkannya sebagian untuk ditelan oleh keluarga Sabarudin. Sebelum sahabatnya dapat menjawab, ia meneruskan, saya besok ke Ujung Pandang dan terus ke Jakarta. Kalian semua telah amat baik padaku. Semoga Tuhan memberi imbalannya.
Mengapa begitu mendadak dan terburu-buru? Tanya ayah Sabarudin. Demi kebaikan Pak, demi ketenangan, jawab Erwin. Kau telah banyak sekali meringankan penderitaan batin kami. Sabarudin sahabat baikku, apa yang kulakukan hanyalah yang wajar. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas, sahut Erwin. Dengan begitu, ia ingin menyampaikan kepada keluarga Sabarudin bahwa kematian Daud bukan oleh tangannya. Dan nampaknya keluarga Sabarudin mengerti sindiran itu. Mereka saling pandang, tetapi tidak saling tanya. Pandangan mata mereka menunjukkan bahwa mereka mengerti. Erwin tidak membunuh Daud. Tidak selayaknya mereka berubah sikap terhadap Erwin sejak kematian Daud yang tetap misterius itu. Kalau kami punya kesalahan atau kekilafan, kami mohon dimaafkan kata Ibu Sabarudin yang telah memandangnya sebagai anak sendiri. Kekilafan adalah sesuatu yang bisa terjadi. Semua manusia pernah membuat kesalahan atau kekilafan. Budimu besar sekali Erwin. Dengan apa kami dapat membalas? Tanya ayah Sabarudin. Memang ia tak tahu bagaimana membalas budi manusia harimau itu. Jangan membuat aku tersinggung Pak. Aku tidak menjual bantuan atau jasa. Muka ayah Sabarudin memerah malu mendengar jawaban Erwin. Ini salah seorang dari teramat sedikit manusia yang memberi jasa tanpa mengharapkan imbalan. Pada umumnya, manusia masa kini hanya mau membantu kalau untuk itu ia mendapat bayaran yang setimpal. Bahkan banyak yang ingin bayaran jauh lebih besar daripada bantuan yang diberikan. Untuk memulihkan harga diri, ayah Sabarudin berkata, saya tidak bermaksud imbalan uang Erwin, tetapi kami sekeluarga akan senang sekali kalau kami dapat berbuat sesuatu untukmu. Bagi kami, kau sudah seperti anak sendiri, seperti Sabarudin. Terima kasih, jawab Erwin. Tetapi sungguh, saya merasa cukup dengan apa yang ada. Kurasa tidak ada yang dapat Bapak buat untukku. Aku dianggap sebagai keluarga saja, sudah sangat berterima kasih.